Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Oke, jadi di video kali ini Ibu akan membuat video tentang politik identitas di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih politik identitas itu apa? Kalian pasti ada yang belum tahu kan ya politik identitas itu apa? Oke, sebelum memulai materi, Ibu perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Karena pasti ada anak-anak hebat yang belum tahu nama Ibu nih. Oke, perkenalkan nama Ibu Dinda Nur Azizah. Kalian bisa panggil Ibu Dinda. NIM K72230028 dari kelas 2A. Oke, kalian udah kenal kan sama Ibu? Ibu siapa? Ibu Dinda. Oke, langsung aja ya kita mulai ke materi tentang politik identitas. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian politik identitas. Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas. Nah, kelompok dalam politik identitas meliputi etnik, ras, agama, suku, gender, dan budaya. Kemudian, secara tegas Cressida Hayes dalam Stanford Encyclopedia mendefinisikan filosofi politik identitas sebagai penanda aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok sosial tertentu. Politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi atau keanggotaan dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Nah, kira-kira anak-anak hebat ada yang tahu nggak sih kenapa politik identitas bisa muncul? Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang sering kali diterapkan secara tidak adil. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari kaum yang terpinggirkan dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat. Nah, jenis-jenis politik identitas itu ada dua. Yang pertama, politik identitas yang bersumber pada kehendak untuk mencapai dan mempertahankan atau memelihara hegemonik kelompok mayoritas. Yang kedua, politik identitas yang dilancarkan oleh kelompok minoritas untuk bertahan dan dapat memelihara identitas kelompoknya. Anak-anak hebat tahu nggak sih politik identitas itu sering digunakan pada masa-masa pemilu? Iya, pemilu pemilihan umum. Oke, langsung saja kita bahas ya anak-anak hebat. Dalam iklim demokrasi, politik identitas secara sukarela itu sah-sah saja dipakai oleh seseorang dalam pemilu. Karena itu bersifat manusiawi dan natural. Yang tidak boleh adalah pemaksaan kehendak kepada orang lain yang disertai dengan ancaman-ancaman tertentu. Nah, anak-anak hebat, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus paham tentang asas pemilu ya, yaitu luber jurdil. Luber yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jurdil, jujur dan adil. Nah, anak-anak hebat, di sini ada ciri-ciri politik identitas di masa pemilu. Yang pertama, suka klaim atas nama umat dan bela agama. Yang kedua, menjual ayat bahkan pernah mengancam orang lain yang tidak memilih calonnya. Yang ketiga, mengklaim dirinya sebagai partai Allah dan yang tidak sejalan disebut partai setan. Yang keempat, menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Yang kelima, merasa paling benar dan paling suci, yang lain diragukan keislamannya. Yang keenam, suka mengkafirkan dan menuduh murtad sesama muslim yang tidak sama dengan pilihan politik. Yang ketujuh, suka menuduh lawan politik sebagai PKI dan antek Cina. Yang kedelapan, senjata andalannya adalah menuduh pemerintah zalim, kriminalisasi ulama, dan penistaan agama. Yang terakhir yaitu sudah merasa paling menang, bahkan sampai main presiden-presidenan, dan jika kalah akan menuduh KPU curang. Nah, bahaya penyalahgunaan politik identitas: yang pertama, mengancam keutuhan NKRI. Yang kedua, menimbulkan adu domba atau perpecahan. Yang ketiga, ancaman terhadap pluralisme. Jadi pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Yang keempat, menimbulkan polarisasi dan pro-politik kekuatan politik. Jadi polarisasi itu adanya perbedaan pendapat yang tajam
antara kelompok-kelompok politik sehingga sulit untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Dan bahaya penyalahgunaan politik identitas yang terakhir yaitu membawa perselisihan atau konflik. Nah, anak-anak hebat ada yang pengen tahu nggak nih tentang contoh politik identitas di masa-masa pemilu di Indonesia? Jadi contoh yang pertama yaitu Pilkada DKI 2017, di mana salah satu calon gubernur yakni petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok kerap diserang dengan politik identitas karena dia beragama Kristen Protestan tetapi menggunakan surat Al-Quran untuk menarik simpati umat Islam. Gerakan massa yang berbasis Islam dengan keras menentang Ahok dan para pendukungnya melalui berbagai gelombang unjuk rasa. Mereka menuntut agar Ahok dihukum karena dianggap telah menistakan agama atas ucapannya. Nah, contoh yang kedua yaitu Partai Umat. Partai Umat telah menggunakan masjid sebagai sarana politik praktis tak lama setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 lewat jalur penyelesaian sengketa. Sebanyak 21 simpatisan partai membentangkan bendera Partai Umat di Masjid Al-Aqsa Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 1 Januari 2023. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masjid menjadi salah satu fasilitas umum yang dilarang untuk aktivitas politik. Namun aktivitas politik itu secara spesifik merujuk pada kampanye. Sedangkan masa kampanye baru resmi dimulai pada tanggal 28 November 2023. Nah, anak-anak hebat, kesimpulan materi kita hari ini yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan segala keragaman serta perbedaan yang dimilikinya. Hal itu yang dimanfaatkan oleh kelompok terkait untuk menjalankan praktik politik identitas dan yang paling rentan adalah wilayah agama. Politik identitas dalam bentuk apapun bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan. Oleh karena itu, kita harus menjalankan cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan kesatuan, semangat Sumpah Pemuda, dan mengamalkan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Baik anak-anak hebat, sekian materi dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.